Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Dewasa Reni Rahayu Nadira dari Prodi MTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Sebagai seorang masinis harus wajib bisa untuk menghidupkan lokomotif yang baik dan benar. Yang pertama dilakukan adalah di sini ada engine console switch, yaitu terdapat pilihan terdapat start, run, isolate, dan start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch di bagian start atau mulai. Setelah start, di bawah terdapat perangkat untuk tempat baterai. Baterai dibuka, kemudian dinaikkan, setelah itu ditutup lagi. Di bagian sebelah ini terdapat circuit breaker. Circuit breakernya dinaikkan ke kanan dan terdapat 9 dari kiri ke kanan, dinaikkan semua. Maka pompa bahan bakar ditekan, kemudian akan memompa sesuai ketentuan yang diinginkan. Yang diinginkan di teknik T200 itu ada tekanan oli dengan 35 PSI, tekanan minyak pelumas 30 PSI. Setelah itu ada bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar yang diinginkan T200, maka lokomotif bisa di-start engine dengan menekan tombol start. Kemudian mesin tersebut akan menyala. Ketika mesin menyala, ditekan lokomotif akan mati dan kemudian angin-angin tersebut akan kosong. Kemudian lalu tunggu angin di reservoir tersebut penuh. Kemudian di sebelah paling kiri terdapat yang merah itu ada MR atau main reservoir di antara 110 sampai 125 PSI. Kemudian yang putih antara 70 sampai 75 PSI. Jika bar itu warna merah itu antara 7 sampai 88,5 bar. Kemudian yang jarum warna putih itu sekitar 3,5 sampai 5 bar. Jadi sisi yang paling luar itu ada 10 sampai 70. Itu tekanan PSI. Jika yang dalam itu adalah tekanan barnya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada merah untuk silinder akbar dan putih untuk pipa akbar. Itu adalah yang disebut dengan silinder break, di mana silinder break itu yang merah ketika posisi normal harus 0 dan posisi tidak mengerem 0 jika di rem antara 3 sampai 5 bar atau sekitar 0 sampai 70 PSI. Kemudian yang putih itu di pipa akbar normalnya antara 4 sampai 5,5 PSI. Ketika melakukan service back atau temp area, yang putih itu turun antara 2,5 bar. Kemudian yang merah harusnya 3 sampai 5,5 bar. Kemudian di sebelah kanan itu ada speedometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Yang paling kanan sendiri itu ada logmeter di mana menunjukkan putaran mesin. Jika masinis mengoperasikan throttle untuk menambahkan tenaga,
antara 0 sampai 6 itu yang semestinya. Jika lebih dari 6, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor. Ketika putarannya terlalu besar, itu akan membuat engine kerusakan dan bisa menjadi open di mana lokomotif memberikan dan keamanan. Untuk yang bagiannya bawah ini terdapat 3 handle, ada dynamic brake, ada throttle, dan differential yang digunakan untuk mengurangi laju lokomotif dari TM. Ketika dynamic brake bekerja, maka akan diputar balik, kemudian jadi memperlambat laju lokomotif. Biasanya di Pulau Jawa itu dynamic brake itu digunakan di lintas Bandung Cikampek yang trek naik turun. Kemudian di bawahnya ada throttle yang digunakan untuk menambah tenaga. Jadi dari tenaga dari putaran mesin dikeluarkan oleh throttle. Semakin besar angkanya, maka semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Kemudian yang bawahnya adalah differential yang digunakan untuk laju arah lokomotif. Jika laju ke depan, maka arah akan maju ke depan, dan jika ke belakang, maka akan ke arah belakang. Berbeda dengan kabin yang sebelah. Kabin sebelah itu adalah kebalikannya. Kemudian terdapat untuk klakson lokomotif. Kemudian ada rem yang atas itu untuk rem rangkaian dan yang bawah itu adalah rem lokomotif. Jika rangkaian membawa rangkaian itu menggunakan yang atas atau automatic brake, dan jika lokomotif saja atau tidak membawa lokomotif, maka itu menggunakan yang bawah atau independent brake. Kemudian di sini ada switch, ada in, ada off yang digunakan ketika lokomotif itu ada double traksi atau traksi ganda. Ketika lokomotif di depan diarahkan ke in, berarti pengereman dikendalikan lokomotif di depan. Jika lokomotif di nomor 2 atau di belakang, maka diarahkan ke off agar angin sampai ke arah rangkaian. Di sini ada saklar yang dinamis. Saklar yang dinamis itu ketika di posisi normal harusnya itu ke bawah. Untuk mengaktifkan ke bawah sesuai arah laju lokomotif, baru di switch up. Di switch up dulu. Kemudian di sini ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Tingkapan pemasir digunakan ketika lokomotif terjadi slip, maka tombol harus ditekan. Kemudian ada tingkapan lonceng digunakan saat KA masuk ke stasiun dengan membunyikan semboyan 35. Gunakanlah tingkapan lonceng.